Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bulaila Izzatun Nafiah. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse dan inverse fungsi komposisi. Pertama-tama kita belajar dulu tentang fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Jadi fungsi inverse itu adalah fungsi balikan, ya. Jadi ini artinya adalah fungsi balikan. Dimana misalkan ya, kalau Bulaila punya fungsi ini A, ini B, ini ke sini itu dibawa oleh fungsi F. Maka kalau A ke B toh, ini kan A ke B. Sekarang kalau Bulaila balik dari B ke A, maka ini adalah menjadi F inverse-nya. Gitu. Jadi kebalikannya. Jadi kalau F yang awalnya F itu membawa A ke B, maka kalau dibalik B ke A, maka ini jadi F inverse-nya. Langkah-langkahnya gimana, Bu? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, misalkan fx-nya sebagai y. Kemudian yang kedua, nyatakan x-nya sebagai fungsi y. Maksudnya apa? Jadi nanti buat x sama dengan bla 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 bla. Kan awalnya nanti kan y sama dengan, nanti endingnya harus dibuat x sama dengan bla bla bla. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ganti x sebagai f inverse x dan ganti y-nya sebagai x. Udah, kita ikuti aja 3 langkah itu. Langsung saja, Bulaila ambil contoh nih. Bulaila ambil contoh yang pertama. Ada soal tentang fx sama dengan 5x plus 7. Dan soal yang kedua adalah fx sama dengan 4x plus 3 4x plus 3 dibagi 7x min 2, dimana x nya tidak boleh sama dengan 2/7. Oke, kita kerjakan contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama, kita ikuti langkah ini. Misalkan fx sebagai y. Di sini kan fx sama dengan 5x per 7. Oke, bolehlah tulis dulu lah. Fx sama dengan 5x plus 7. Maka misalkan fx sebagai y, berarti fx ini kita ganti y. Y sama dengan 5x plus 7. Kemudian nyatakan x sebagai fungsi y, di mana x sama dengan bla bla bla. Ini kan awalnya kan y sama dengan bla bla bla, maka endingnya harus kita buat x sama dengan bla bla bla. Maka yang nggak punya x kita pindah dulu, ini kan plus 7, kalau pindah ke kiri berarti kan jadinya min 7 sama dengan 5x, kayak gini loh. Berarti kalau mau nyari x, 5x itu kan 5 dikali x, berarti kalau mau nyari x berarti y min 7 dibagi 5. Kan ini perkalian, kalau pindah kan jadi pembagian. Lah, yang terakhir ganti x sebagai f inverse x. Ketemu deh f inverse x nya ini. Kemudian ganti y sebagai x, y nya ini diganti x, berarti x min 7/5. Selesai. Segampang itu ya. Oke, lanjut kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, fx sama dengan 4x plus 3 dibagi 7x min 2. Tetap ikuti langkahnya. Yang pertama, misalkan fx sebagai y, berarti ini fx nya diganti y, berarti y sama dengan 4x plus 3 dibagi 7x min 2. Kemudian nyatakan x sebagai fungsi y. Lah, karena di sini ada x, yang atas pembilangnya ada x, penyebutnya juga ada x. Oke lah, kita kalikan dulu ya, kali silang ya. Berarti kan y dikali 7x min 2 sama dengan
4x plus 3. Ini cara ngalingnya adalah pancuran y dikali 7x sama y kali min 2. Y kali 7x 7xy ya, y kali min 2 berarti min 2y sama dengan 4x plus 3. Jadi kalau sesuatu dikali huruf atau variabel y kayak gini, langsung aja ditambah 7xy min 2y gitu. Kemudian karena kita akan diminta untuk nyatakan x sebagai y, dimana x sama dengan bla bla bla, berarti yang punya x kita kumpulkan yang punya x. Misalkan 7xy dikurangi 4x nya bolehlah pindah ke sini, kan 4x nya positif, berarti ini min 4x sama dengan min 2y nya kan negatif, min berarti kalau bolehlah pindah ke kanan berarti plus 2y ditambah 3. Sama-sama punya x ya, sama-sama punya x, berarti x nya bolehlah keluarkan, berarti jadinya 7y ya toh, min 4 sama dengan 2y plus 3. Duh kok tahu nih 7y min 4? Iya kan, x kali 7y 7xy, x kali min 4 min 4x ya toh. Oke, kalau sudah berarti ini kan x, kalau x buka kurung 7y min 4 berarti kan tandanya x dikali 7y min 4. Kalau dikali berarti kalau dipindah jadi bagi ya, berarti x sama dengan 2y plus 3 dibagi 7y min 4. Oke, kalau sudah dibuat x sama dengan bla 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 kayak gini, maka kita ikuti aturan yang ketiga, yaitu ganti x sebagai f inverse x. X nya kita ganti f inverse x sama dengan ganti y sebagai x. Y nya ini diganti x, berarti 2x plus 3 dibagi 7x min 4. Selesai. Paham ya? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke inverse fungsi komposisi. Inverse fungsi komposisi. Kita belajar inverse fungsi komposisi. Sebelumnya kan gini, kalau misalkan kita punya ini ya, ini A, B, C. Misalkan dari A ke B ini dibawa oleh fungsi f, B ke C itu dibawa fungsi G, maka A ke C itu kan fungsi H, dimana fungsi H nya adalah G komposisi F ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Gitu kan ya. G komposisi F berarti yang belakang dulu baru yang depan. Kan A ke C berarti belakang dulu, G nya baru ke F. G komposisi F. Nah sekarang kalau bolehlah balik nih, sekarang bolehlah balik ini ke sini ya. Kalau ini ke sini maka jadinya adalah H inverse. H inverse atau sama dengan G komposisi F diinverskan gitu, kebalikannya jadi diinverse. Selanjutnya sifat-sifatnya, bolehlah akan jelaskan sifat-sifatnya. Yang pertama, kalau misalkan F komposisi G diinverskan, maka jadinya adalah G inverse komposisi F inverse. Jadi dibalik. Kalau di sini kan F komposisi G inverse gitu ya. Berarti G-nya kan di belakang. Ini jadi di depan, G inverse komposisi F inverse. Kemudian sifat yang kedua adalah jika ada F komposisi F inverse itu sama dengan F inverse komposisi Fx. Jadi kalau fungsinya sama, satunya ndak inverse, satunya inverse, maka dia berlaku komutatif, yaitu F inverse komposisi F. Jadi dibalik pun sama aja. Tapi kalau misalkan F komposisi G dengan G komposisi F itu nggak bisa dibalik, soalnya dia bukan komutatif. Khusus yang ini dia berlaku komutatif. Oke, selanjutnya kita langsung ke latihan soal. Contoh, misalkan bolehlah punya fx nya adalah 5x plus 2 gini ya, gx nya adalah
4 min X. Sekarang pertanyaannya adalah yang pertama, ditanya F komposisi G, misalkan ya, F komposisi G. Kemudian yang kedua, kalau ditanya F komposisi G inverse gimana? Oke, langsung aja ya, bolehlah jelaskan. Kalau misalkan F komposisi G, berarti langsung bolehlah jawab di sini F komposisi G. F komposisi G X. Maka hasilnya kan F buka kurung GX gini kan. Jadi G-nya dimasukkan ke F. G dimasukkan ke F. Kalau ingat ya, yang belakang dimasukkan ke yang depan. Sekarang GX nya siapa? GX nya kan 4X, 4 min X. Berarti 4 min X ini dimasukkan ke F. Jadi X yang di F ini diganti sama ini, sama G. Kan G nya dimasukkan ke F, G dimasukkan ke F, berarti X yang di F diganti sama ini. Jadinya adalah F nya kan 5X plus 2, berarti 5X nya diganti sama ini, 4 dikurangi X, kemudian plus 2 loh, berarti plus 2. Berarti sama dengan caranya kalau kayak gini berarti dikali pancuran ya, 5 kali 4 sama 5 dikali min X. 5 kali 4 adalah 20, 5 kali min X berarti min 5X sama plus 2, berarti hasilnya adalah min 5X. 20 tambah 2 22 ya, selesai. Segampang ini ya. Kemudian kalau misalkan cara yang kedua, soal yang kedua, di sini dia bilang F komposisi G diinverskan. Kan Bu Lela punya dua cara nih. Cara pertama, cara 1. Cara 1 maka kita harus mencari F komposisi G-nya dulu. F komposisi G-nya kan ini. Ya udah, berarti ini nanti diinverskan. Yang ini F komposisi G diinverskan. Berarti gini wes. Jadi kan awalnya kan gini, F komposisi G-nya sama dengan min 5X plus 22. Ya toh? Iki dirubah menjadi Y, ya toh? Kan tadi caranya kan gitu. Misalkan Fx sebagai Y, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y di mana X sama dengan bla bla bla, dan yang terakhir ganti X sebagai F inverse dan ganti Y sebagai X. Sama aja. Berarti kalau misalkan di sini F komposisi G, berarti ya udah nggak apa-apa, F komposisi G-nya diganti Y. Ininya jadi min 5X plus 22. Kalau mau dibuat X sama dengan bla bla bla, maka konstantanya dipindah, ya kan? Berarti kan Y min 22, karena di sini plus berarti pindah jadi min, sama dengan min 5X. Berarti kalau mau nyari X nya berarti min 5X itu kan min 5 kali X. Kalau min 5 nya dipindah berarti kan jadinya Y min 22 dibagi min 5. Kembalikan lagi, berarti X nya adalah X, kan tadi kan Y nya kan F komposisi G, berarti X nya adalah F komposisi G inverse, ya toh, diinverskan, yang Y nya ini diganti X, berarti X min 22 per min 5 kayak gitu. Atau kalau misalkan minusnya dipindah ke sini berarti jadinya gini, min X, minnya kan dikali ke sini, min X plus 22 dibagi 5 gini. Gitu. Selesai. Ini jawabannya. Ini cara pertama. Kalau misalkan kalau F komposisi G, kita cari F komposisi G-nya dulu, kemudian kita inversekan. Cara yang kedua adalah kita pakai sifat ini, sifat yang ini, F komposisi G inverse, maka jadinya adalah G inverse komposisi F inverse. Berarti kita menginverskan dulu G-nya. Kita cara yang kedua adalah
boleh tulis lagi ya soalnya ya. 5x plus 2, terus gx nya tadi adalah 4 min x. Yang ditanya adalah cara yang kedua, f komposisi g inverse ininya berapa. Oke, kita pakai sifat yang tadi ya, bahwasanya kalau misalkan f komposisi g inverse itu sama dengan g inverse yang belakang dulu komposisi f inverse. Oke, kalau gitu kita perlu mencari g inverse nya dulu dan f inverse nya dulu. Oke, kalau gitu fx sama dengan 5x plus 2 ya toh. Berarti ini fx nya diganti y, sama kayak cara yang tadi, 2 nya dipindah ke kiri, berarti kan y min 2 sama dengan 5x. Berarti x nya sama dengan 5x, itu kan 5 kali x, kalau pindah berarti dibagi y min 2 per 5. Kembalikan lagi, x nya adalah f inverse x, jadi kebalikan dari ini fungsinya. F inverse x berarti y nya diganti x, berarti x min 2 per 5, kayak gitu. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua kita cari dulu g inverse nya. G inverse nya berarti gx sama dengan 4 dikurangi x, berarti gx nya diganti y sama dengan 4 min x. Kemudian y 4 nya dipindah, berarti kan minus 4 sama dengan min x. Berarti kalau nyari x nya, minusnya pindah ke sini, berarti jadinya adalah min y, min kali 4 berarti plus 4. Jadinya g inverse x nya adalah min x plus 4. Oh iya, bolehlah lupa, tandanya inverse itu adalah di itu ada pangkat minus satunya di atas fungsinya, lupa bolehlah bilang. Oke, kalau sudah berarti kita masukkan f, bolehlah tulis lagi, f komposisi g inverse x itu tadi sama dengan g inverse komposisi f inverse. Oke, g inverse berarti f inverse nya siapa? F inverse nya itu kan ini loh, x min 2 per 5. Maksudnya adalah f inverse ini dimasukkan ke g inverse. Jadi kalau g inverse komposisi f inverse, berarti f inverse ini dimasukkan ke g inverse. F inverse nya ini dimasukkan ke sini, berarti jadinya adalah x yang di g ini, di g inverse itu diganti sama ini, berarti min, kan g inverse nya ini loh, min x plus 4, x nya diganti ini ya, min x min 2 per 5 ditambah 4. Jadinya ini bolehlah tulis, minnya bolehlah masukkan ya, min x plus 2 dibagi 5. 4 itu kalau disamakan penyebutnya dengan 5 kan 20 bagi 5. 20 bagi 5 4 kan ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita jumlah pembilangnya, berarti min x ditambah 20 tambah 2 22 per 5, sama ya kayak yang ini tadi, min x plus 22 per 5. F komposisi G inverse sama. Jadi terserah kalian mau pakai cara 1 atau cara 2. Terima kasih dan mohon maaf, semoga ilmunya manfaat dan barokah, dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.